Oke, selamat malam sahabat screening saham. Langsung saja, hari ini tanggal 20 Januari 2025, bagaimana market ya, IDX Composite, IHSG dibuka atas tapi turun ya. Kemudian satu yang menarik di sini adalah kami konsisten menggunakan stokastik RSI. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, ada di aplikasi Stockbit, ada juga di TradingView untuk indikator RSI ini ya, seperti itu. Jadi IHSG, stokastik RSI-nya sudah 99%. Jadi ini bisa dikatakan sudah oversold, overbought ya, udah jenuh belinya sebenarnya. Hari ini puncak kejenuhan beli. Beberapa pengalaman kalau sudah puncak ya, yang selanjutnya adalah turun ya, seperti itu. Mungkin akan ada akan ada eh, ke atas dulu ya, tapi cepat-cepat ya Bapak Ibu harus jualan ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah RSI stokastik secara komposit juga sudah di atas, ini petanda alarm tidak baik untuk trading jangka menengah, karena dalam jangka menengah nanti ya biasanya kalau sudah naik ya maka dia turun, atau bisa saja hati-hati saja, warning, kalau dia mampu breakout bisa saja dia bertahan RSI-nya di atas seperti yang pernah terjadi di 28 Juni ya. Ini udah di puncak juga, tetapi di puncak mampu bertahan berhari-hari ya sebelum dia ke bawah lagi ya, seperti itu. Oke, saham apa saja yang menarik ya? Kita mulai dari Big Bang dulu. Bagaimana pandangan AI ya? Bentar, pandangan AI untuk IHSG belum ada rekomendasi untuk beli ya. Artinya IHSG-nya masih sideways ya. Belum tentu juga besok akan breakout dari 7176-nya, mengingat juga besok atau hari ini adalah peresmian Donald Trump, di mana mereka lebih eh, mendukung kepada Bitcoin. Bisa jadi Bitcoin hari ini akan naik ya. Kalau Bitcoin naik biasanya saham turun ya, seperti itu. Sentimen global juga, harga dolar masih di atas 16.300. Ini masih warning untuk ekonomi Indonesia ya, terutama dari yang bahan bakunya bersumber dari luar negeri ya, seperti itu. Oke, langsung aja ke Big Bang dulu ya. BBCA hari ini turun ya kalau nggak salah. Tapi bagaimana pandangan AI? Wajar turun. Karena apa? Dari segi RSI ya, RSI-nya sudah di atas jenuh beli, wajar. Walaupun sebenarnya sahamnya belum kemana-mana. Tetapi ya karena RSI-nya sudah di atas, ya turun dulu ya. Kejenuhan dalam membeli ya, seperti itu. Itu mungkin untuk BBCA. Untuk AI belum ada konfirmasi AI untuk melakukan pembelian ya. Selanjutnya BMRI bagaimana? Sama BBMI, Bank Mandiri maksudnya, RSI-nya 100% ya. Artinya hari ini benar-benar dimaksimalkan ya. Stokastis RSI-nya berada di zona 100%, ya hati-hati juga karena dolar juga masih tinggi. Secara indikator AI, walaupun sudah di atas indikator AI-nya, AI belum beli ya, tidak seperti waktu ini ya.
24 Juni harga saham sudah di atas indikator AI langsung ya. eh ada rekomendasi buy, tetapi ada keanehan hari ini sudah di atas indikator AI, tetapi di belum ada rekomendasi buy. Ini mengingat mungkin ya, karena RSI-nya sudah terlalu tinggi ya. Sebaiknya memang carilah RSI yang berada di zona tidak jenuh jual ya, atau dalam fase tren RSI yang akan menanjak ya, seperti itu. Berikutnya BBNI ya. Sama ya, kondisi Big Bang kita RSI-nya di atas ya, zona zona jenuh ya, zona jenuh beli ya. Tetapi yang menarik di BBNI ini, AI rekomendasi buy ya, hari ini juga terkonfirmasi breakout tipis ya. Seperti itu, mudah-mudahan lanjut walaupun nanti ya akan ada ngetes karena sentimen dari Donald Trump ini membuat kurang baik buat ekonomi kita, apalagi sudah ada peringatan akan ada perang dagang untuk anggota negara-negara BRICS ya, seperti itu. Kita lihat besok, yang jelas saya selaku trading mengamankan aset dulu ya. Kami belum melakukan trading sampai ke uh, keadaan pasar mulai pulih ya, IHSG mulai pulih. Juga saya tetap memantau RSI-nya ya, seperti itu. Kemudian BBRI ya, sama ya, BBRI RSI-nya di atas ya. Jadi kalau di atas kami optimis ya, saham ini akan dibawa turun kembali ya, apalagi sebenarnya AI sudah rekomendasi buy. Artinya apa? Ada sesuatu yang menjadi faktor AI rekomendasi buy, namun kita tunggu RSI-nya turunlah dulu ya, seperti itu untuk diambil. Jadi Bapak Ibu juga perhatikan RSI ini terlalu tinggi, ditambah lagi sentimen besok Donald Trump sudah dilantik menjadi Presiden Amerika. Pidato pertamanya ya perang dagang, pajak anggota BRICS. Kalau BRICS jadi cetak uang sendiri ya, pajak barangnya 100% ya, seperti itu. Itu seperti itu ya. Kemudian BBCA sudah second linear ya. BBTN, BBTN kami menarik ya, tertarik di BBTN selain valuasinya murah, tentu arah pergerakan RSI-nya masih arah atas. Indikator AI belum ditembus itu ya. Kalau untuk jangka menengah masih bagus. Kita lihat besok Pak ya. Besok kita nawar lagi berkaitan dengan sentimen globalnya. Saya yakin sekali hari ini BBCA dibawa turun, udah persiapan ya. Karena pengaruh sentimen global, Donald Trump tidak suka namanya anggota negara BRICS ya. Itu akan jadi perang dagang ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan BRICS ya? BRICS ini Bank Syariah Indonesia ya. Untuk saat ini AI masih posisi jualan, yang kedua stokastiknya sudah ketinggian ya. Jadi kita itu cari saham yang stokastiknya jenuh jual ya. Seperti itu. Jadi secara overall Big Banks, kemudian saham-saham finance sepertinya RSI-nya masih tinggi, dan hanya dua yang direkomendasikan oleh AI yaitu BBNI dan BBRI. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, sektor semen ya, SMGR.
Ini screening saham ada rekomendasi untuk beli ya di saat RSI-nya di bawah ya. Walaupun ya belum cuannya luber ya, setidaknya waktu di kemarin kita masih dapat harga di 2780 dan hari ini dapat 3% ya. Mengingat besok juga ketidakpastian globalnya tinggi, screening saham sudah melakukan penjualan hari ini juga ya. Seperti itu. Ini untuk jangka menengahnya RSI masih menuju atas ya, akumulasi ya seperti itu. Tapi kita lihatlah besok. Tidak tidak juga kita berani berspekulasi tinggi ya. Walaupun secara fundamental sudah murah secara PBP dari biasanya. Ini harga termurah sepanjang 10 tahunnya mungkin ya. Seperti itu di SMGR. Berikutnya ada di INTP ya. Semen tiga roda. Sempat ada perlawanan ya, Doji, tetapi belum mampu. Juga sama ya, RSI-nya masih di bawah. Jadi kalau mau sabar, belilah saham-saham yang RSI-nya di bawah. Karena yang di bawah tandanya sudah jenuh jualan ya. Seperti itu. Oke, semennya apa lagi ya? Semen yang terakhir, semen Batu Raja ya. Dari sektor semen. Tidak keluar chartnya, kurang tahu apa masalahnya ya. Semen Batu Raja ini tertekan dari harga itu ya, harga euro. Kita coba harga Indonesia ya. Tetap ada masalah ini ya. Nggak nampak di semen semen Batu Raja. Oh ini ya, itu 15B. Waduh, ada apa ini ya? Oh, semen Batu Rajanya Jerman ya. Semen Batu Raja. Cari yang Indonesia. Sorry. Ini dia, TBK. Oke, Batu Raja Indonesia. Ini RSI-nya mengalami peningkatan ya. Sudah hampir ke tengah 55%, tapi sahamnya belum jalan. Artinya di sini sebenarnya ada akumulasi yang cukup ya. Tapi memang ya sektor semen lagi tertekan ya. Ini RSI-nya masih di tengah. Jadi kalau sudah punya SMGR cukup satu saja ya seperti itu. Lanjut kita ke sektor batu bara ada Adro ya. Kita coba cek Adro RSI-nya di atas ya. Kemudian sentimen globalnya batu bara lagi turun ya. ITMG sama ya. Jadi lebih aman ya, sekali lagi lebih aman kami membuktikan belilah saham ketika RSI-nya di bawah, artinya sudah jenuh jualan ya. Walaupun sahamnya tidak naik, setidaknya kita antisipasi dari kelongsoran harga ya, seperti itu. Kemudian PTBA, sorry, PTBA. Kami tidak membuat list, jadi kadang lupa nama-nama saham di batu bara ya. Sama sudah di atas ya, potensi turun masih ada mengingat harga batu bara turun. Indi ya. Bapak Ibu juga bisa cek sendiri ya.
Indi hati-hati walaupun kemarin di review buy ya sudah naik belasan persen, tetapi hari ini RSI-nya mengarah arah bawah. Untuk itu kita tunggu di RSI bawah lagi ya, seperti itu saja ya. Yang kedua mesti sabar ya Indi. Di sektor nikel ya ada Harum ya. Harum sama walaupun sahamnya belum gerak ya, tetapi di sini RSI-nya terlalu tinggi. Jadi membuat saham ini sebenarnya susah ya untuk breakout. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu hanya dari segi peluang saja ya. Peluangnya sulit sekali kalau RSI-nya terlalu tinggi ya, kemungkinan akan turun ya seperti itu. Kemudian Inco ya. Inco ada review buy di Inco ya, tetapi mengingat RSI-nya masih terlalu tinggi, jangan dululah ya. Jadi kita lebih banyak nontonnya saja ya, seperti itu. MBMA sama ya. Ini sahamnya di bawah MBMA, tetapi RSI-nya tinggi. Naiknya RSI tidak diiringi serta-merta kenaikan harga saham ya. Untuk itu kita tunggu di bawah lagi RSI-nya. Kita coba. Kalau sudah di atas, walau belum profit, strategi saya tetap jualan dulu ya. Seperti itu. Oke, tidak banyak saham komunitas selanjutnya yang saya hafal maksudnya. Silakan di komen saja ya untuk dibahas sahamnya ya. Di sektor kelapa sawit ada Ali ya. Sepertinya Ali, Asra. Ada review buy, tetapi sudah lama sekali belum jalan juga ya sektor kelapa sawit. Mengingat, nah seperti ini ya, kita juga melihat ketika ada review buy oleh AI ya, kita juga lihat RSI-nya masih masuk akal nggak? Kan udah ketinggian. Kalau ketinggian ya RSI-nya belum mampu mengangkat lebih jauh ya. Seperti itu. Disclaimer ya. Kemudian LSIP. Ini yang saya ingat-ingat saja ya. Sama ya di sektor kelapa sawit pada umumnya direkomendasi buy ya. Tetapi mengingat RSI-nya terlalu tinggi, sebaiknya Bapak Ibu wait and see lagi ya. Kecuali ya ada review buy, eh, RSI-nya masih di pertengahan, boleh ya seperti itu. Kemudian di tempat kami ada kelapa sawit ya di Kabupaten Ketapang ya. Nama perusahaannya lupa saya. Blank ya, sorry. Benarnya DSNG, DSNG ini kelapa sawit juga kalau nggak salah ya. DSNG, TAPG mungkin ya. Sama ya, rata-rata kelapa sawit AI rekomendasi buy tapi belum jalan. Ini ngapa belum jalan ya? Mengingat terbaca juga RSI-nya masih terlalu tinggi ya. Mungkin itu saja di sektor kelapa sawit. Kita masuk ke sektor apa lagi ya? Saya lihatkan aja langsung INKP ya. Nih yang saya suka juga nih ya. INKP. Oh, INKP juga sudah di atas ya. Nunggu lagi ya. Kecuali ya kemarin masih di bawah. Itu ada pembalikan arah ya. Garis biru memotong garis oranye ini ya sinyal beli juga ya. Seperti itu. Belum ya INKP kalau sudah di atas apalagi RSI-nya 93% udah jenuh untuk beli ya. Kita lanjutkan aja lah. Tekim ya kelompoknya ya.
kelompoknya Sinarmas ini. Nah, ini boleh ya. Kalau Tekim boleh. Tekim dari RSI-nya ada pembalikan ya. Setelah dia naik, RSI-nya jualan lagi dan mulai ada akumulasi kembali. Di Tekim boleh. Walaupun AI belum rekomendasi buy. Jadi itu aja strateginya. Jadi kalau mau beli saham ya pastikan RSI-nya di bawah. Yang kedua ada RSI yang turun kemudian mau menanjak kembali ya. Biasanya kalau sampai menembus 75% diikuti juga dengan harga yang berbalik arah ya. Hari ini cuma naik 150 poin ya. Lumayan 2,5%. Jadi boleh ya, boleh. Masih boleh. Tapi sabar saja lihat market besok lah ya seperti apa. Sektor rokok ya, saya suka di WIM ini ya. Terutama karena dividennya cukup besar ya. Ini data lama ini dibuang dulu ya. Tapi belum jalan juga, belum jalan tambah lagi RSI-nya di atas. Kalaupun ambil di bawah, ini nampaknya masih distribusi takutnya breakdown ya. Mengingat ini sudah banyak yang punya barang ya. Seperti itu, tapi harga saham masih di bawah. GGRM bagaimana? GGRM sama ya, sektor rokok masih belum jalan. Tapi setidaknya kalau Bapak Ibu ini jebol ya, jebol support, tetapi setidaknya apa? Kalau yang menarik ya di GGRM ini RSI-nya masih di bawah. Ini nunggu sentimen aja. Kalau sentimennya ada, dapat ini 5%. Untuk jebol lagi dari 12.900 saya rasa tertahan ya, tidak mengingat sudah jenuh jual ya, seperti itu. GGRM menarik. AMSP. AMSP sama masih menarik, tapi tunggu. Kita pantau lagi pergerakan RSI-nya. Kalau dia ini kan dalam fase menanjak ya, RSI-nya dalam fase menanjak, tetapi eh, mundur ya atau turun. Nah, ketika turun kita pantau RSI. Kalau berhentinya di mana, kemudian ada mau ke atas lagi, itu boleh dibeli. Karena sebenarnya di sektor rokok ini ya nunggu sentimen saja ya. Semuanya ini semua sektor rokok breakdown ya, breakdown support ya. Sekarang di harga terendah juga ya. Menarik ya kalau investasi jangka panjang beli saja ketika RSI-nya di bawah ya. Perkara belum naik tidak masalah, yang penting sahamnya tidak turun saja itu ya. Seperti itu. Ini saya tidak buka list ya. Sektor apa lagi ya? Alfamart, Alvaria. Ada nggak? Oke, kita ke retail ini ya. Penjualan. Alvaria, Alfamart, EHS, RSI-nya ke bawah. Kemudian AI jualan, tapi supportnya ya 2780 ya. Kemudian MIDI sideways ya, bagus. Ini menunggu konfirmasi breakout aja ya sepertinya. Tetapi RSI-nya sudah di atas ya, kita tunggu di bawah. Kemudian MAPA menarik ya. Kenapa menarik? RSI-nya di bawah ya. Kemudian kemarin turun breakdown ya. Hati-hati juga ya. Kalau bisa nawar aja di 895 ya. Kemudian MAPI
Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kami sudah mempraktekkannya, belilah saham yang menarik bagi Bapak Ibu, tapi lihat posisi RSI. Bagi saya untuk investor pemula yang lebih aman ya kita menunggu Big Bang saja sebenarnya ya. Kemudian masih retail, RAL, Ramayana mau dekat Lebaran biasanya naik ya, tapi masih tertahan juga harga sahamnya mengingat RSI-nya juga sudah terlalu tinggi. Matahari ya, Matahari apa kode sahamnya? LPPF ya. Matahari Development Score ya. LPPF kemarin sempat direkomendasikan AI untuk buy tetapi nggak jalan ya. RSI sudah terlalu tinggi ya. Arahnya bawah lagi. Bulan puasa masih 40 hari lagi ya untuk jualan. Mungkin seperti itu. Langsung saja pada kesimpulan hari ini RSI yang menarik di sektor semen, ada GGRM, gudang garam, RSI-nya masih di 0, malah negatif ya, menarik. Tunggu sentimen saja. Kemudian di sektor semen, ada Semen Indonesia, SMGR, kita buka kembali, arahnya menuju atas ya. Coba kita lihat besok lah ya. SMGR, kemudian di sektor perbankan ada BBTN. Mungkin 3 aja dulu yang menjadi watchlist kita untuk dibeli. Oke, ini 3 kita tambah lagi ya. Dari sektor saham konglomerat ya, Papa PP, sebenarnya ada BRPT ya. BRPT tapi masih sabar aja dulu ya. RSI-nya memang sudah di bawah ya, tetapi kita nunggu pembalikan arah RSI sampai memotong garis indikator merah ya. Kemudian juga sama di brand RSI-nya di bawah, di brand sudah terjadi pemotongan RSI ya, menarik. Nih Bapak Ibu juga bisa lihat sudah terjadi pemotongan, artinya apa? Ada peningkatan akumulasi ya di brand. Jadi disclaimer, di saham-saham konglomerat ini biasanya naiknya agak kencang mengingat RSI-nya juga sudah di bawah. Nah, ini studi kasus kalau RS di bawah, kemudian ada juga RSI turun, kemudian mantul. Nah, ini yang kita cari ya, cari pantulan RSI-nya ya, seperti itu. Kemudian di PANI ya, bagi bagi profil resikonya tinggi ya, PANI ini RSI-nya juga di bawah kalau nggak salah ya. Jadi RSI-nya penting, artinya apa? Jenuh jual. Kalau jenuh jual, setidaknya kita aman, sahamnya tidak mudah longsor. Bisa saja longsor, tapi kemungkinan kecilnya tidak longsor, dia akan tertahan ya, seperti itu. Kita lihat besok karena Donald Trump dilantik hari ini, yang jelas Bitcoin yang akan eh, naik ya, seperti itu. Ada lagi Bitcoin khusus Donald Trump sudah naik dalam 2 hari 60% ya, seperti itu. Kami tidak berani ya di Bitcoin karena nilainya, underlying-nya, nilai tukarnya terhadap apa ya? Perusahaan bukan ya, emas juga bukan ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Mungkin untuk malam ini seperti itu. Ingat sekali lagi, belilah saham yang menurut Bapak itu
bagus, kemudian sabar menunggu ketika RSI-nya di bawah. RSI menandakan posisi trading ya sedang jenuh jual ya. Seperti itu. Saya akhiri, selamat malam.